Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10, kelas 11 dan 12 SMA Negeri 6 Kota Serang yang Bapak cintai. Berikut akan Bapak sampaikan beberapa informasi tentang pembelajaran daring yang dimulai pada semester ini, ya, semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 dengan menggunakan aplikasi atau web pusatbelajar.org. Langkah pertama yang dilakukan untuk pembelajaran daring bisa menggunakan desktop, PC laptop ya, atau bisa menggunakan HP smartphone, Android ya, smartphone. Yang hal pertama dalam menggunakan pembelajaran daring ini, masalah pembelajaran daring ini, untuk yang di laptop, buka browser Chrome-nya ya. Tentu saja sudah terkoneksi internet. Yang pertama, buka Chrome, lalu masuk ke web pusatbelajar.org ya. Pusatbelajar.org. Lalu di enter. Nah, di sini masuk ke web sekolah khusus pembelajaran daring. Hal yang pertama dilakukan adalah melihat jadwal pelajaran kelasnya masing-masing. Ketika contoh hari Senin ya, kelas 12 MIPA 5 ini saya contohkan di kelas 12 MIPA 5. Hari Senin misalkan pelajaran jam pertama adalah fisika yang diajar oleh Pak Judi Muatala. Sehingga untuk jam pertama jam 7.20 akan masuk ke kelas fisika. Nah, caranya yang pertama di scroll ke bawah, lalu pilih yang gerbang 2 ya. Yang di gerbang 2 ini dipilih yang link 1, ada halaman 1 dan halaman 2. Nah, kita coba klik yang halaman 1. Nah, di sini kalau halaman 1 dan halaman 2 terdapat daftar guru mata pelajaran ya. Kalau daftar guru mata pelajaran yang diajarkan pada jadwal itu tidak ada di halaman 1, maka kita klik yang halaman 2 ya. Begitu. Jadi kalau untuk jadwal yang hari pertama, hari Senin yang pertama misalnya fisika, itu kita cari misalnya di halaman 1. Nah, di halaman 1 di sini ada Pak Judi untuk mengajar fisika. Lalu diklik. Nah, setelah mengklik akan muncul login ya. Akan muncul login, nama pengguna dan password. Nama pengguna itu dari kelas 3 digit dan dibarengi dengan nomor NISN yang 10 digit. Contoh kelas 12 MIPA 5. 12 MIPA 5 itu jadi 3 digit awalnya adalah 3A5. Nih, ya. 3A5. Kalau yang bagi siswa kelas 11, contoh kelas 11 IPS 3, maka ditulis kelas 11-nya itu kan kelas 2. Jadi 2S3. Artinya apa 2S3? Kelas 11 IPS 3 ya. Kalau kelas 10, contohnya kelas 10 MIPA 2, maka dia ditulis 1A2 ya. Lalu diketikkan nomor NISN-nya. Nah, ada 10 digit. Passwordnya akan sama dengan username, tinggal di copy paste saja ya. Lalu diklik masuk. Nah, setelah masuk di sini ya, ada halaman di atas terdapat nama guru mata pelajaran, artinya betul kita sudah ada di room guru itu karena hari Senin jam 7.20 belajar fisika, maka diampu oleh Pak Judi Muatala. Sehingga untuk belajar daringnya ada di kelasnya Pak Judi ya. Hal yang pertama dilakukan adalah dilihat yang halaman dari announcement kompetensi dasar ke bawah. Yang di bawahnya yang ini ya, yang di samping ini itu abaikan saja ya. Diabaikan saja. Yang untuk pembelajaran adalah yang ada di mainnya ya, di utamanya. Nah, di utamanya ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar adalah kompetensi untuk di semester 1 hal-hal capaian yang harus
dituntaskan ya dalam 1 semester. Kalau kita klik ini, kita klik kompetensi dasarnya, maka akan terdapat informasi kompetensi dasar pengetahuan dalam 1 semester dan kompetensi dasar keterampilan dalam 1 semester. Ini bisa diturunkan materi ya, materi ajarnya dalam 1 semester. Kalau fisika di sini kelas 12 ada prinsip kerja peralatan listrik searah DC, ada untuk muatan listrik ya listrik yang disebut dengan listrik statis, ada medan magnet, induksi elektromagnetik, arus bolak-balik dan radiasi elektromagnetik. Ini adalah lingkup materi yang akan diajarkan di semester 1. Lalu kalau kita kembali lagi yang ke tadi, diklik nama gurunya ya di atas di sini. Diklik, maka akan kembali lagi ke beranda tadi. Lalu sebelum kita melakukan pembelajaran, jangan lupa absen. Ya. Diklik absen, klik di sini. Nah, di sini dilihat, saya contohkan ini akan aktif pada saat jam pembelajaran dimulai. Ya. Langsung saja di-submit. Ini kalian absen sendiri ya, di-submit, diklik, lalu hadir, terlambat, sakit atau alpa ya. Kalau hadir diklik hadir. Lalu di-save ya. Di-save change di sini ya. Diklik save, maka di sini sudah ada status hadir ya. Ini sudah mengabsen pada sesi pelajaran fisika. Lalu kita kembali lagi kalau sudah absen, ke nama gurunya diklik. Lalu untuk pertemuan, kita ambil contoh di pertemuan 2 ya. Ambil contoh di pertemuan 2, ada materi tugas dan latihan. Nah, diharapkan kalian belajar dulu materi. Ya, diklik materinya. Saya ulangi. Di dalam pertemuan, di sini ada materi, tugas, dan latihan. Pertama kali yang kalian lakukan adalah diklik materinya. Nah, klik materi. Nah, jadi muncul halaman materi ya, materi listrik dinamis DC. Ada pengertian, ada rangkaian arus searah, dan sebagainya. Ketika memang ada video, itu bisa langsung di-play. Ya, di-play. Di sini akan dijelaskan ya melalui video. Dikatakan bermuatan jika benda tersebut. Nah, di situ materi yang tidak dimengerti itu dapat ditanyakan langsung oleh guru yang bersangkutan. Dengan cara bagaimana? Kalau ini sudah dibaca semua, kalian catat hal-hal yang tidak dimengerti, apa saja yang ingin mau ditanyakan, silahkan. Itu melalui chat ya, diklik lagi nama gurunya, lalu di chat ya, klik di sini. Nah, karena ini kelas 12 MIPA 5 ya, jadi di my groupnya 12 MIPA 5. Jangan lupa, jangan di grup yang lain ya. Di grup MIPA 5, 12 MIPA 5, lalu klik here to enter the chat now. Diklik, maka akan muncul ya chatnya. Misalkan saya contohkan Assalamualaikum. Nah, di sini nanti aktivitas kelas 12 MIPA 5 chatnya akan proses tanya jawab berada di sini ya. Jadi manfaatkan fasilitas chat untuk menanyakan hal-hal materi atau tugas yang belum jelas ke guru yang bersangkutan. Atau boleh sapa ke teman-teman lain yang masih terkait dengan pembelajaran. Ya, jadi ini nggak usah di-close, di-minimize saja, itu nggak masalah. Lalu kalau sudah tanya jawab, sudah belajar materi dan sebagainya, lalu diklik lagi nama gurunya, ya. Lalu di tugas, ya. Tugas kalian klik ini. Nah, di sini ada tugas listrik searah. Kerjakan soal berikut. Nomor 1 dan nomor 2. 1, 4 buah resistor masing-masing R1, R2 dan sebagainya. Besar hambatan penggantinya berapa? Nomor 2, ini cara baca tegangan pada voltmeter itu
hasilnya berapa. Maka kalian menjawab langsung, caranya itu langsung scroll ke bawah, klik add submission ya. Klik add submission, diklik, lalu kalian jawab di online text-nya. Ya, misalkan nomor 1. Ini resistor ada 4 buah disusun paralel. Maka hasilnya berapa? Ya, di per R total. Ini boleh bagaimana instruksi dari guru untuk menjawabnya. Ketika memang langsung boleh langsung jawab ya. Langsung jawaban akhirnya silahkan, misalkan jawabannya itu 2 ohm. Nomor 2 hasilnya adalah 240 volt. Nah, gitu. Ini sudah dijawab. Kalau memang ada guru nanti memberikan tugas yang memang diperlukan untuk melampirkan, contoh ada tugas matematika yang di sini ditulisnya untuk tulisan angka matematiknya sulit, maka ditulis di kertas lembar, lalu difoto, lalu dilampirkan. Maka nanti ada di bawah ini adalah lampiran ya, untuk mengunggah lampiran yang sudah kalian kerjakan di kertas lembar tadi tugasnya ya. Lalu kalau sudah selesai itu di save change, jangan lupa ya. Ini diklik di save, artinya kalian sudah mengerjakan tugas. Dan jangan lupa submit assignment. Artinya apa? Ketika ini belum di submit assignment, itu jawaban masih bisa dirubah ya, masih bisa dirubah melalui edit submission ya. Kalau sudah yakin betul jawabannya, maka jangan lupa ke bawah langsung ke klik submit assignment. Tugas sudah diselesaikan. Kita submit, maka tugas disampaikan, diklik lagi continue ya. Ini jangan lupa klik, meyakinkan lagi, diklik lagi continue. Nah, di sini sudah ada status submission-nya, submit for grading. Jadi tugas ini siap untuk dinilai oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran. Nah, lalu tugas sudah diselesaikan ya. Lalu kembali lagi, klik nama gurunya. Nah, di pertemuan tadi ada latihan. Tadi tugas sudah diselesaikan. Yang selanjutnya adalah latihan. Diklik latihannya. Lalu di sini ada contohnya, attempt allow-nya hanya sekali, hanya 1 kali kesempatan untuk mengerjakan soal. Ini quiz open-nya, ini contoh ya. Time limitnya 1 jam. Ya. Jadi mengerjakan tugas ini ketika kita udah attempt quiz now, maka waktunya maksimal 1 jam pengerjaan. Kita coba klik ya. Lalu start ya, 1 jam. Maka keluar hasilnya ya untuk soal-soalnya. Yang pertama ada ini contoh 2 pertanyaan. Alat ukur ampere meter digunakan untuk mengukur, misalkan jawabannya arus listrik. Kalau nggak yakin di-clear lagi ya, diganti begitu. Kita contoh ini arus. Nah, yang kedua, satuan arus listrik adalah, dijawablah joule misalkan. Nah, sudah semua terjawab, lalu diklik finish attempt-nya. Diklik. Nah, di sini sudah menjawab. Ketika masih ragu-ragu, di return lagi, nggak masalah. Ya, diperbaiki lagi, nggak masalah. Lalu di finish lagi, lalu di submit all and finish. Ya. Submit all and finish, diklik kembali. Lalu di sini langsung ada hasilnya, ya. Jadi ada dari 2 pertanyaan, di sini betul 1. Jadi poinnya 5 ya. Jadi dalam kuis ini sudah langsung diketahui nilai kalian ya dalam mengerjakan latihan arus searah begitu. Nah, itu kita kembali lagi di mengklik gurunya.
Nah, kalau sudah di sini selama 130 menit atau 4 jam pelajaran itu sudah dilaksanakan, maka kembali ke sesi yang selanjutnya atau mata pelajaran yang selanjutnya. Maka langsung saja di sini langsung ke gerbang 2 ya. Di gerbang 2 dipilih lagi nama guru sesuai dengan jadwal mata pelajaran pada kelas kalian masing-masing. Kalau misalnya pertama tadi fisika sudah, nah saat jam 9.50 atau jam 10 kurang 10, kalian pilih lagi guru mata pelajaran yang mengajar di jam kedua ya, misalkan Bu Haji Ehal Halimah diklik gitu ya. Maka dia nggak usah login lagi, dia sudah otomatis ke roomnya guru yang bersangkutan. Begitu dan seterusnya sampai ke jam pelajaran terakhir. Jadi ingat anak-anak, kalian mulai semester ini akan pembelajaran daring dan dilihat jadwalnya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ketika ini sudah selesai, maka kalian log out dan kembali untuk esok hari dan melanjutkan pembelajaran daring di mapel yang berbeda. Mungkin itu dapat Bapak sampaikan untuk informasi pembelajaran daring di semester ini, tahun pelajaran 2020-2021. Hal-hal yang terkait dengan pembelajaran daring dapat ditanyakan ke saya atau ke Pak Ade melalui grup yang sudah tersedia di kelasnya masing-masing ya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap yang utama jaga kesehatan, tetap di rumah, dan selalu jangan lupa berdoa sebelum melakukan aktivitas pembelajaran dan diakhiri juga dengan berdoa supaya materi atau belajar selama 1 hari itu dapat berguna bagi kita dan juga tetap semangat belajar pada masa pandemi COVID-19 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, segera menghapus ya virus COVID ini supaya kita bisa kembali belajar seperti biasa di era new normal nantinya atau normal belajar tatap muka ya. Jadi untuk sementara di beberapa pertemuan ke depan insya Allah kita akan belajar daring terus di pusatbelajar.org khusus untuk SMA Negeri 6 Kota Serang. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.